Kemudian yang fa'ala nanti ini juga mempunyai apa namanya faidah yang juga mempunyai faidah. Oke. Berarti yang fa'ala. Yang fa'ala jadi diikutkan wazan fa'ala dengan mendapat tambahan alif. Ini juga karena memiliki faidah. Karena memiliki faidah. Yang pertama, faidah dari ditambahnya alif ini adalah lil musyarakah bainal isnain. Lil musyarakah bainal isnain. Contohnya musyarakah bainal isnain doroba Zaidun Amron. Saya langsung contohnya. Contohnya adalah doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amran. Doroba Zaidun Amran. Faidah yang pertama diikutkan wazan ditambah alif yang menjadi fa'ala. Doroba menjadi doroba. Kalau doroba bukan memukul. Artinya kalau asalnya doroba Zaidun Amron memukul siapa Zaid Amron kepada Umar. Itu kalau fi'il sulasi Doroba. mujarradnya. Itu fi'il sulasi mujarradnya. Tapi ketika diikutkan wazan fa'ala doroba doroba Zaidun Amron faidah yang pertama lil musyarakah bainal isnain. Musyarakah bainal isnain itu apa? Antara satu dengan yang lainnya juga mengerjakan. Sama-sama berpartisipasi. Contoh, doroba Zaidun Amron, doroba saling pukul, Zaidun siapa Zaid, Amron dan Umar. Atau dimaknai, doroba Zaidun Amron bertikai siapa Zaid, Amron dengan Umar. Gitu cara maknanya. Doroba bertikai siapa Zaid, Amron kepada Umar. Atau doroba Zaidun Amron saling memukul Zaidun siapa Zaid, Amron dan Umar. Itu cara mananya. Artinya kalau cuma doroba Zaidun Amron, misal kalau cuma seperti ini, doroba gini, doroba Zaidun Amron kayak gini, maka ini yang memukul cuma Zaid, yang dipukul Umar. Doroba Zaidun, misal doroba Zaidun seperti ini, maka kalau seperti ini fi'il sulasi mujarradnya, maka yang memukul Zaid, yang dipukul Umar. Zaid sebagai Zaid sebagai subjek, kemudian Umar itu sebagai objeknya. Kalau seperti ini. Tapi ketika diikutkan wazan fa'ala, musyarakah bainal isnain, keduanya sama-sama melakukan pemukulan. Keduanya sama-sama kena pukul. Doroba Zaidun Amron yang asalnya maknanya doroba memukul siapa Zaid kepada Umar, tapi ketika mengikuti ini doroba Zaidun Amron saling pukul siapa Zaid dan Umar. Itu cara pemaknanya. Atau dimaknai bertikai siapa Zaid dengan Umar. Jadi Zaid memukul, Umar juga memukul. Zaid kena pukul, Umar juga kena pukul. Sama-sama aktif. Bedanya yang di bawah. Yang di bawah yang murni mukul Zaid. Yang murni dipukul Umar. Ini menjadi fa'ilnya, pelakunya, ini maf'ulnya, objeknya.
Beda hanya dengan di atas ketika diikutkan wazan fa'ala dengan mendapat tambahan alif. Faidah yang pertama adalah al-musyarakah bainal isnain, yang satu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh satunya. Zaid memukul sebagaimana Zaid maka Umar juga memukul. Zaid kena pukul maka Umar juga kena pukul. Sehingga al-musyarakah bainal isnain itu melakukan sebagaimana yang lain melakukannya. Ini faidah yang pertama. Faidah yang pertama untuk fi'il sulasi mazid rubai yang mengikuti wazan fa'ala. Oke. Faidah yang pertama bisa dipaham ya? Bisa Zat. Tapi itu Zat, em, tetap tetap harus ada maf'ulnya ya Zat. Meskipun ilmu syarakah. Tetap ada. Karena kalau tidak ada maf'ulnya nanti kan siapa yang jadi objek nanti kalau cuma pukul-pukul sendiri? Kan Kirain harus jadi ada, file dua-duanya Zat. harus ada dua memang. Kalau jadi fa'il dua-duanya siapa yang dipukul siapa? Oh, tapi ini bisa bisa saja dibalik ya Zat. Bisa jadi Zaid maf'ul. Iya, karena sama-sama maka Zaid sekali-sekali jadi fa'il sekaligus jadi maf'ul. Ini Oh iya. Umar ini sebagai maf'ul, dia juga sebagai fa'il, jadi sebagai pelaku karena sudah berfaedah musyarakah bain isnain. Musyarakah bain isnain itu sama-sama melakukan. Oh, enam Zat. Beda halnya dengan contoh yang tadi, tanpa adanya alif ya. Tanpa adanya alif kan doroba zaitun amron, tanpa adanya alif. Doroba Hmm. zaitun amron, tanpa adanya alif kan Zaid memukul Umar. Yang memukul murni Zaid, yang dipukul murni Umar kan gitu. Oh iya, enam Zat. Yang memukul murni Zaid, yang dipukul Umar. Tapi ketika doroba karena musyarakah Bani Isnin sama-sama melakukan, yang dilakukan oleh orang lain, sama-sama memukul, berarti Zaid nanti fa'ilnya menjadi pelaku, Umar juga akan menjadi pelaku. Zaid sebagai objek, Umar juga akan menjadi objek karena sama-sama melakukan. Hmm. Sehingga cara pemaknaannya beda dengan yang tadi. Pemaknaannya boleh saling memukul siapa Zaid dan Umar, dikasih seperti itu, dikasih dan. Oh. Saling memukul siapa Zaid dan Umar atau bertikai siapa Zaid dengan Umar. Intinya yang bermakna keduanya sama-sama melakukan pemukulan dan juga sama-sama dikena pukulan itu. Makanya ini kan faedahnya seperti itu. Kalau diikuti dan kalau tetap dimaknai oh doroba memukul, doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Umar tanpa mengetahui faedah, otomatis yang memberikan makna ini akan dimaknai seperti biasa, padahal sudah bukan seperti itu maksudnya. Hmm. Iya, iya, iya. Tuh. Oke. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari wazan fa'ala adalah makna fa'ala litaksir. Sama seperti hanya di atas itu litaksir ada kan yang menunjukkan makna banyak. Yang dha'afallahu yang menunjukkan makna banyak. Dha'afa, mudah-mudahan Allah melipat gandakan gitu artinya nanti pemananya. Do'afa karena bermakna taksir. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala apa tuh? Melipat-lipat gandakan, Pak. Bukan cuma Allah menggandakan siapa Allah. Tidak. Tapi ketika mengikuti wazan kasarnya do'afa maka itu faidahnya litaksir. Melipat-lipat gandakan. Melipat-lipat gandakan pahala. Atau bukan hanya menggandakan suatu menjadi dua, tapi taksir dilipat-lipat gandakan pahalanya. Sama dengan taksir yang di atas. Kemudian yang ketiga ini makna af'ala. Makna af'ala juga bermakna af'ala yang menunjukkan muta'addi. Itu menjadikan fi'il lazim sebagai fi'il muta'addi. Contohnya
Afakallah. Afakallah, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Sebenarnya itu afaka. Afaka itu sembuh siapa? Afaka sembuh siapa seseorang itu. Tapi ketika afaka ini mengikuti, ini faedahnya adalah ta'diyah. Ta'diyah dengan menggunakan maknanya af'ala. Afaka. Afakallah. Afakallah, afakallah. Jadi maknanya adalah lita'diyah, menjadikan muta'addi, menjadikan muta'addi sama sama yang di atas itu. Kemudian yang bermakna yang keempat, ini cuma ada 4 faidah ya. Yang keempat adalah mengikuti bermakna, faidahnya adalah bermakna fa'alal mujarrad. Faidahnya menggunakan apa namanya makna fi'il mujarradnya. Contoh safaro, fi'il mujarradnya safaro berjalan. Ketika ditambah alif tetap safaro zaidun. Jadi tetap itu menggunakan makna fi'il sulasi mujarradnya. Jadi secara maknanya nanti tetap safaro zaidun, berjalanan Zaid, siapa Zaid. Sama dengan fi'il sulasinya safara Zaidun, berjalanan siapa Zaid. Jadi yang keempat itu menggunakan makna fi'il lazimnya. Saya ulang, ada 4 faidah dalam ketika diikutkan wazan fa'ala. Ada 4 faidah ketika diikutkan wazan fa'ala. Pertama, daraba Zaidun Amran. Ini berfaedah al-musyarakah bainal isnain. Musyarakah bainal isnain itu artinya melakukan sesuatu sebagaimana orang lain melakukannya. Daraba Zaidun Amran. Ini kan asalnya daraba Zaidun Amran tanpa ada alif. Memukul siapa Zaid kepada Umar. Yang menjadi fa'ilnya murni Zaid, yang menjadi objeknya murni Umar asalnya. Tapi ketika ikuti wazan doroba yang faidahnya al-musyarakah bil isnain, maka pemanaannya saling memukul siapa Zaid dan Umar. Do'afa itu menggandakan. Tapi ketika diikutkan wazan fa'ala, faidahnya di sini adalah ditaksir. Memperbanyak do'afallah, melipat-lipat gandakan. Pemaknaannya seperti itu nanti. Karena faidahnya ditaksir. Seperti halnya afaka. Ini faidahnya adalah menggunakan makna dari fi'il afaka, dari af'ala. Menggunakan maknanya af'ala. Menggunakan maknanya af'ala. Af'ala berarti untuk litta'diyah. Litta'diyah. Memuta'addikan. Memuta'addikan. Asalnya afa sembuh. Asalnya gitu. Mujarradnya afa sembuh siapa seseorang. Tapi ketika mengikuti wazan afaka, menyembuhkan, semoga mudahan menyembuhkan siapa Allah kepada engkau. Itu. Asalnya, karena menjadikan mutaati, asalnya lazim. Afaka sembuh siapa seseorang. Tapi ketika ikut wazan fa'ala, faidah untuk afakallah, di sini adalah untuk faidah yang litta'diyah. Kemudian yang terakhir safara Zaidun. Ini fiilnya safara. Safara berjalan Zaid, siapa Zaid. Ketika diikutkan wazan fa'ala maka menjadi safara. Bagaimana maknanya sini? Maka pemaknaan safara ini persis dengan pemaknaan
fi'il sulasi mujarradnya. Berlakukan perjalanan Zaidun siapa Zaid. Itu untuk faidah yang ada di ada yang mengikuti wazan fa'ala. Yang fa'ala malam sudah selesai. Tinggal kepada wazan-wazan dari af'ala. Sebelum ke af'ala, kira-kira yang fa'ala ini masih ada yang dibingungkan atau gimana? Set Ya, bisa minta contoh set yang eh, yang wazan apa lagi namanya yang litak dia set yang letak mengikuti wazan dia. af'alah. Iya set. Apa contoh yang lain ya? Yang ini ya repot untuk mencari contoh yang lain. Me- Contohnya lagi yang lazim, harus yang lazim. iya set yang lazim. Kan jadi Misal, mutaadi ya set. misal, nah, ini kita cari di sini yang lazim ya. Ini bayana ya. Bayana itu artinya jelas, Penjelasan. jelas kan ya. Misal, bayana. Ya Sarah, ya Sarah. Misal, ya Sarah ini kan yang ini kan misal kali ini. Ya Sarah itu kan gampang kan. Asalnya ini. Ya Sarah mudah al-imtihanu apa imtihan? Al-imtih. Ya Sarah mudah al-imtihanu apa imtihan? Tapi ketika diikutkan ini ya Sarah, ya Sarah mudir al-imtihana. Ya Sarah mudir al-imtihana memudahkan al-mudir siapa kepala sekolah al-imtihan akan kepala sekolah memudahkan ujian. Itu saja. Yang asalnya yasarul imtihan ujian mudah. Ketika diikutkan wazan fa'ala yang faidahnya dia, maka yasarul mudir al-imtihana kepala sekolah memudahkan imtihan. Yang asalnya imtihan itu gampang, imtihan mudah, imtihan gampang, maka menjadi menggampangkan, memudah kepala sekolah terhadap ujian. Bisa dipahami? Nah, set. Oke. Berarti ini ya set ya. Ketika dibentuk jadi mutaadi dia harus langsung dimunculkan di situ filenya ya set. Mm-mm. Hmm. Kalau di sini kan failnya akan muncul juga ya Sarul Imtihan. Ini kan failnya. Oh iya, iya, iya. Oh iya. Jadi memunculkan maf'ul, Jadi berubah. menampilkan maf'ul. Nah, set. Oke.
Ini yang eh, fa'ala. Kemudian yang ini yang terakhir dari fi'il rubai, fi'il sulasi mazid rubai, yang terakhir dari fi'il sulasi mazid rubai adalah mengikuti wazan af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu. Ini ada 10 faidah kalau di sini. Faidah yang pertama sama-sama litta'diyah, bermakna ta'di akramtu zaidan. Contohnya adalah akramtu zaidan. Asalnya kan lazim. Karoma zaidan, mulia siapa Zaid. Kan itu asalnya. Tapi ketika diikutkan akrama maka menjadi memuliakan. Es. Misal akrama akrama zaidun bakran. Memuliakan siapa Zaid bakron kepada bakar. Asalnya gimana? Sebelum kemasukan hamzah itu. Asalnya adalah karoma. Karoma itu apa? Fi'il lazimnya. Apa namanya fi'il sulasi mujarradnya? Mengikuti wazan apa? Karoma, karuma ya krumus ya. Kan faula ya puluh. Maka kalau bingung harus lihat di kamus ya. Oh iya, sir. Karoma. Maka ketika diikutkan wazan akrama, jika asalnya kan mulia, Zaid mulia gitu kan. Kalau mau tadi maka seperti biasa pemanahnya. Maka menjadi memuliakan. Yang asalnya hanya mulia siapa Zaid, maka akrama Zaidun akram, bakron memuliakan siapa Zaid bakron kepada bakar. Ini faedah yang pertama untuk litta'diyah. Litta'diyah. Faedah yang kedua, liddukhul fi syai'. Masuknya fa'il pada suatu waktu. Liddukhuli fi syai'. Maka maknanya adalah masuknya fa'il pada suatu waktu. Contoh yang ditampilkan di situ adalah amsa, amsa, amsal musafiru, amsal musafiru. Maka pemaknaannya ini amsal musafiru. Amsal musafiru masuk waktu sore siapa orang yang berperjalanan. Karena faidahnya adalah lidukhul fisye, lidukhuli fisye, masuknya pada suatu waktu, masuknya fa'il pada suatu waktu. Amsal musafir, masuk waktu sore. Musafir itu gampangnya, musafir itu memasuki atau berada di waktu sore. Musafir itu memasuki atau berada di waktu sore. Amsal musafiru. Nah, karena adalah masuknya fa'il dalam suatu waktu. Amsal musafir, seorang berjalanan sudah masuk di waktu sore. Itu cara pemaknaannya. Faedah yang ketiga adalah liqasdil makan. Ahjaza a'raqa amrun, ahjaza zaidun. Menghendaki sebuah tempat. Ahjaza
Ahjaza Zaidun. Ahjaza. Ah ini kan hasilnya non negara kan. Hijaz. Tapi kok dijadikan fi'il yang mengikuti wazan af'ala menjadi ahjaza, maka ini yang faidahnya adalah berarti menghendaki suatu tempat dari fi'ilnya itu. Ahjaza menuju Hijaz siapa Zaid. Ahjaza Zaidun, Zaid menuju Hijaz. Menuju Hijaz, Zaidun siapa Zaid. Hijaz nama kota menjadi mengikuti wazan af'ala menjadi ahjaza. Ahjaza Zaidun masuk waktu masuk menuju Hijaz. Menuju Hijaz siapa? Zaid. Lanjut bisa dipaham? Mudah-mudah kan? Ustaz, berarti ini yang faedah yang ke apa yang nama kota ini Ustaz. Memang khusus dia untuk nama-nama tempat ya Ustaz. Penggunaan feel-nya. Kosdul makan sudah iya. Tempat apa Oh yang iya, iya. penting suatu tempat-tempat itu sudah. Oh iya Ustaz. Yang berkaitan dengan tempat. Nanti maknanya menuju tempat itu nanti. Oh no. Iya iya iya. Irok kan Irok itu kan ya. Irok, Irak kan Irak. Maka nanti roko Zaidun menuju Irak siap Zaid menuju Irak gitu maksudnya. Hmm. Jadi tidak usah Biar nggak jadi tidak usah tambah dhahaba Zaid ilal Irak kan gitu kan. Zaid kan hmm. kalau bahasa biasa harinya kan bahasa Arab-Arab biasanya kan dhahaba Zaid ilal Irak. Zaid Dari Irak. berangkat ke Irak kan gitu kan, pergi ke Irak. Tapi kalau mengikuti bahasa ini tidak usah seperti itu, tidak usah seperti itu langsung a'raka Zaidun. Hmm. A'raka Zaidun. Zaid menuju Irak. Tapi kayaknya kalau tempat-tempat yang ajem agak sulit ya Ustaz dibentuk feel-nya. Ya itu yang itu tadi sulit. Oke. Selanjutnya yang nomor 4, liwujudil mastuqqo minhu al-fi'lu fil fa'il. Ini liwujudil mastuqqo minhu fil fa'il. Adanya buah, adanya buah fi'il itu di fa'ilnya. Wali wujudil mastuqqo minhul fi'il fil fa'il. Pokok yang ada di fi'il itu nanti berada di fa'ilnya. Pokok atau inti atau sumber atau dan lain-lain yang ada di fi'ilnya itu nanti berada terdapat di fa'ilnya. Contoh, asmara. Asmara, asmara at-talhu atau asjara, asmara at-talhu. Asmara at-talhu. Asmara itu asalnya kan samrun buah, samrotun buah. Asmara berbuah, at-talhu
pohon pisang itu berbuah. Jadi inti pokok dari asmar buah itu nanti akan ditemukan di tolhunya ini, di fa'ilnya. Tolhu ini kan anunya, tolhunya ini adalah pohonnya. Asmarut tolhu berbuah, pohon pisang itu berbuah. Jadi asmar inti dari fiilnya apa intinya? Pokoknya samrun buahnya itu. Buahnya itu ini buah dari fiil ini nanti akan muncul di fa'ilnya asmarut tolhu. Jadi pemaknaannya nanti adalah pohon pisang berbuah. Pohon pisang muda. Karena faidahnya karena apa itu? Liwujudil mastusqa minhu al-fi'l fil fa'il. Adanya buah itu berada di fa'ilnya nanti. Awroko awroko asyajaru. Awroko asyajaru. Awrok itu warkun daun. Nanti pemaknanya awroko asyajaru pohon itu berdaun. Ditemukannya aurak pada fa'ilnya. Aurak itu akan melekat di pohonnya. Kemudian samroh itu juga akan melekat di pohonnya. Kemudian yang kelima adalah walil mubalaghah. Ini. Yang kelima adalah mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Berlebih-lebihkan, melebih-lebihkan fa'il. Melebih-lebihkan fa'il. Asghala. Azwala zaidun bakran. Asghala zaidun bakran. Faidahnya melebih-lebihkan. Nanti karena asalnya kan asghala sibuk zaidun siapa Zaid. Asghala kan isi aslinya apa? Zaid. Asalnya adalah asghala zaidun sibuk siapa Zaid. Cukup di situ, lazim sebenarnya. Tapi ketika mengikuti wazan asghala Zaid sungguh menyibukkan Umar nanti gitu. Berlebih-lebihkan. Zaid sungguh sangat menyibukkan Umar. Yang asalnya itu hanyalah sagala Zaidun sibuk siapa Umar, siapa Zaid. Ketika diikuti wazan af'ala, salah satu faedahnya mubalawah, berlebih-lebihan. Asghala Zaidun sangat menyibukkan siapa Zaid kepada Umar, kepada Bakar. Jadi keterlaluan, jadi penyibukannya itu keterlaluan nanti. Berlebih-lebihan, membuat orang itu yang harusnya santai tapi penuh dengan perintah dan ini disibukkan. Asghala Zaidun al-Bakrah. Bakrun kepada Bakran. Kemudian faidah yang keenam adalah wali wijdani syai' fi sifatin. Adanya maf'ul apa namanya? Adanya suatu dalam sifat. Misalnya ini adanya walijidani dan terdapat sifat, terdapat sesuatu di dalam sifat. Terdapat sesuatu di dalam sifat. Maksudnya gimana? Uh, Fa'ilnya itu terdapat mendapati maf'ul bersifatan yang bersumber dari fi'ilnya. Maksudnya seperti itu. Contoh di sini adalah a'adzama Zaidun Bakran misalnya. Tetap Zaidun Bakran. A'adzama.
A'dhama Zaidun bakran. Nanti adalah wali wijdani syai' fis sifah. Mendapatinya fa'il, mendapatinya fa'il terhadap maf'ul gimana ya? Tar fa'il ini mendapati maf'ul bersifatan seperti asalnya dari fi'il. Bersifatan yang sifat itu bersumber dari fi'ilnya. A'dhama Zaidun Bakran. Memuliakan. Zaid memuliakan Bakar. Kenapa Zaid memuliakan Bakar? Karena Zaid mendapati Bakar itu orang yang mulia. Sehingga dia dimuliakan. Dia mempunyai sifat yang mulia sehingga dia pantas untuk dimuliakan. A'dhama Zaidun Bakran. Zaid memuliakan Zaid memuliakan Umar karena Umar itu Bakar. Zaid memuliakan Bakar karena Bakar itu bersifatan dari asalnya A'dhama. Apa asal dari A'dhama? Adalah keagungan, kemuliaan. Sehingga Zaid ini me apa namanya Zaid ini menghormati Bakar karena dia melihat si Zaid itu punya sifat kemuliaan. Ini lumayan banyak loh ini ya. Nanti kita yang ke bawah kita singkat-singkat saja. Penting lo tahu apa saja faedahnya. Kemudian yang ke selanjutnya adalah lis soiruroh. Soiruroh itu apa namanya? Soiruroh itu perubahan ya. Soiruroh maksudnya adalah berubahnya fa'il. Perubahan artinya perubahan. Contoh di sini adalah akfaral balad. Akfaral balad. Negeri itu menjadi nanti maknanya. Aisoro kufron. Sayroro itu merubah atau menjadi akfaral balad. Aisoro kufron. Akfara, akfar itu sunyi atau tandus. Akfara zaid, oh, ya Allah. Aksaru al balad. Sayrurah itu artinya berubah, menjadi atau menjadi. Akfaral balad. Nanti pemaknaannya menjadi negeri itu menjadi tandus. Akfarul balad negeri itu menjadi tandus. Kemudian li ta'rid yang 9, bukan yang 8. Li ta'rid. Ta'rid itu apa? Menawarkan. Ta'rid itu menawarkan. Seperti aba'a aba'a thawba. Aba'a thawba. Dia menawarkan bajunya untuk dijual. Ini sudah mengalami proses ya. Aba'a thawba. Aba'a thawba. Aba'a Zaid ats-thawba misalnya. Zaid menawarkan bajunya untuk dijual.
Zaid itu menawarkan, ya apa artinya? Ta'rid itu adalah menawarkannya fa'il terhadap maf'ul agar maf'ul itu diberi penghukuman yang sesuai. Kalau menawarkan apa namanya ya baju untuk dijual. Zaid menawarkan ta'rid itu menawarkan. Aba Zaidun as-sabla Zaid menawarkan baju untuk dijual. Yang pra terakhir adalah as-salab. Salab itu apa? Salab itu merusak, mentiadakan. Asfal maridu. Asfa. Asfal maridu. Menghilangkan. Salab itu menghilangkan. Asfal maridu. Al-maridu orang sakit itu hilang sifat rasa sembuhnya. Asfal maridu. Asfal maridu itu salab. Salab itu apa? Mentiadakan asal fiilnya. Asal fiil asqa. Asqa itu asfa. Asfal maridu. Asfa itu sembuh. Shifaun. Orang sakit itu hilang rasa sembuhnya gitu. Dia sakit. Karena orang kalau hilang rasa sembuhnya berarti kan sakit. Aizala shifauhu artinya dalam keadaan tidak sehat. Kemudian yang terakhir, terakhir hainuna. Hainuna itu tiba saatnya. Hainuna itu adalah telah tiba waktunya. Ahsada zar'u. Ahsoda telah tiba waktunya memanen. Nah, jadi pemaknanya itu. Ahsoda. Hasod itu memanen. Jadi nanti ahsoda. Ahsoda zar'u. Ahsoda zar'u. Ahsoda zar'u. Zar'u itu tanaman. Ahsoda itu panen. Sehingga karena maknanya adalah hainuna. Ahsoda telah masuk waktunya panen. Telah tiba waktunya panen. Gitu. Hasoda itu panen. Tapi ketika mengikuti wazan af'ala, faedahnya adalah ahsoda mengikuti af'ala maka menjadi ahsoda maka faedahnya adalah telah tanaman itu telah masuk waktu panen, telah tiba waktunya panen, telah waktu saatnya untuk dipanen gitu pemaknaannya. Jadi ini ada sekian-sekian faedah. Untuk faedah yang berikut-berikutnya ke bawah nanti saya singkat-singkat saja. Nggak mungkin cukup antum lihat-lihat saja karena nanti banyak faedah yang sama. Musyarakah bainal isnain dan yang lainnya. Biar tidak lama terlalu lama. Yang penting sudah dalam fi'il rubai mujarrad kita sudah menampilkan bahwasanya setiap pertama